Halo semuanya, selamat datang di podcast OSIS Speak, yang dimana hari ini adalah temanya belajar asik gak bikin ngantuk. Nah, sebelum aku masuk ke topiknya, di sini aku mau nanya dulu sama kalian. Menurut kalian, belajar itu identiknya sama apa sih? Boring, serius, atau malah jadi seru? Nanti kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Oke, jadi di sini hari ini narasumbernya ada Bang Saka dan Dapati Suryadi. Boleh dikenalkan dirinya? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saka Dapati Suryadi. Saya merupakan siswa 31 Jawa Timur dan saya berasal dari kelas 9C dan saya sebagai ketua MPK. Oke, di sini aku mau nanya nih, Bang Saka pernah nggak sih ngerasa ngantuk pas lagi belajar? Nah, biasanya tuh pas lagi momen apa terjadinya? Ya, kalau ngantuk pasti wajar ya, namanya manusia pasti kan ngantuk ya. Especially kalau boring, sebenarnya pada dasarnya ngantuk itu mungkin memang kembali lagi kepada siswanya ya. Iya, benar-benar. Karena ngantuk kan juga ada faktor tertentu antara mereka capek atau mungkin pelajarannya boring. Ya menurut saya sih untuk ngantuk solusinya ya harus kembali lagi kepada tujuan pembelajaran aja. Oke, karena emang kita tuh sering banget nih dengar kalau misalnya siswa-siswi tuh kayak sering ngantuk pas lagi belajar. Nah, kalau menurut Bang Saka sendiri, kenapa sih siswa-siswi tuh kayak bisa ngantuk dan kenapa itu bisa terjadi? Mungkin kembali lagi kepada kapasitas mereka juga ya, karena kan siswa juga kan pada dasarnya punya hobi masing-masing, juga punya pelajaran favorit masing-masing ya. Contohnya untuk saya condong di informatika dan juga Inggris atau mungkin IPA sedikit atau yang berhubungan dengan sastra ya. Intinya siswa kan punya ketertarikan masing-masing, mungkin mereka capek jadi mereka bisa ngantuk, mereka terlalu tidur terlalu larut malam, ya, makanya itu berpengaruh juga berpengaruh, kan ya. Iya, benar berpengaruh. Oke, kalau dari pengalaman Bang Saka pribadi, ada nggak sih momen yang menurut Bang Saka tuh kayak ngantuk banget gitu? Terus menurut Bang Saka tuh yang paling lucu atau menariknya tuh kapan? Yang pernah Bang Saka alami nih? Kalau saya pribadi pas kelas 7 ya. Oke. Emang mostly saya itu ngantuk di kelas itu karena kesalahan saya sendiri juga. Karena saya tipe orang yang cukup gampang terdistract sama hal-hal lain. Terus saya juga biasanya waktu tidur saya kurang teratur. Nah, itu salah satu hal yang harus diperbaiki juga untuk hal lainnya. Berpengaruh. Iya. Jadi waktu itu seingat saya tidur sekitar jam 11:30 mungkin ya. Dan pelajarannya mungkin juga kurang masuk ke saya sih ya. Tapi ya namanya pelajaran harus diikuti, kan menuntut ilmu itu wajib. Mungkin itu pelajaran agama, Quran hadis ya. Jadi mungkin pelajaran agama menurut Bang Saka yang paling bikin ngantuk lah ya gitu. Iya, mungkin. Karena banyak cerita mungkin. Karena banyak cerita juga, especially untuk SKI kan sejarah kebudayaan Islam, jadi pasti banyak sejarah-sejarahnya dan ceritanya. Waktu itu sih saya tidur ya, nggak sengaja dan cukup lama, karena sekitar setengah jaman dan endingnya ya saya kena siram air. Itu jangan dicontoh ya. Iya betul, jangan dicontoh. Terus sebaliknya nih, kalau Bang Saka ada nggak pengalaman yang malah justru seru banget, bahkan kayak nggak ngerasa kalau waktu tuh udah berjalan? Sebaliknya yang dari tadi tuh. Ada, tentunya ada juga. Pasti hal ini terjadi dan saya rasakan ketika saya sedang mengikuti pelajaran favorit saya, contohnya seperti informatika dan juga Inggris. Ya, contohnya kalau informatika itu kan kita pasti banyak menggunakan gadget atau PC yang disediakan dalam komputer. Ya, benar. Ya, tentunya hal tersebut mungkin akan merasa waktu berjalan lebih cepat. Karena kan kita ngerjainnya lebih gampang, lebih fleksibel. Apalagi kita pakai komputer ya. Iya. Yang namanya anak zaman sekarang pasti nggak bakal jauh-jauh dari teknologi kan. Pasti zamannya HP, komputer, TV, walaupun ada juga ya YouTube lebih baik dari TV. Betul. Oke, berarti ada nggak sih kayak trik atau cara favorit Bang Saka ya biar siswa-siswi itu lebih semangat pas belajar? Menurut saya kunci untuk tetap semangat belajar itu pertama adalah menyukai pelajaran tersebut dan berusaha untuk menyukai gurunya juga. Iya, benar. Itu paling simpel. Karena kalau kalian nggak suka pelajarannya, apalagi nggak suka gurunya, pasti nggak bakal itu namanya bisa ngeklik sama pelajarannya, dan pasti kalian bawaannya bakal boring dan nggak bakal mau ngikutin pelajaran terus. Dan ya itu tentunya bakal berpengaruh pada nilai kalian sendiri juga secara pribadi. Oke, kalau menurut Bang Saka nih, kan ada tuh siswa-siswi yang belajar sambil dengerin musik, terus sambil nyemil. Nah, kalau menurut Bang Saka sendiri, itu bisa nggak membantu supaya siswa sama siswi itu kayak nggak cepet ngantuk? Oh iya, tentu bisa. Karena menurut saya musik dan nyemil tentunya ya merupakan salah satu bagian dari relaksasi juga bagi siswa kan. Karena kan kalau kita belajar terus juga pasti di satu titik kan kita mumet juga kan. Makanya mungkin bagi kalian yang pernah
mencari cara belajar dengan efektif, kalian pasti pernah ngeliat namanya Pomodoro atau Podomoro teknik. Iya. Yaitu dimana caranya itu kalian belajar 25 menit non-stop dan dikasih istirahat rest 5 menit ya. Fungsinya rest yaitu untuk sebagai relaksasi, dan musik juga merupakan salah satu cara untuk belajar yang efektif dan bisa membantu kinerja otak. Oke. Kalau menurut Bang Saka tuh tipikal orang yang suka belajar itu bareng teman atau individu? Kalau saya pribadi, jujur saya lebih suka kelompok ya dibandingkan individu ya. Karena saya emang tipikal orang yang lebih demen teamwork, dan ya saya tentu lebih condong untuk kerja secara kelompok dibandingkan individual. Oke. Kalau misalnya kayak ini belajar sambil, kalau misalnya guru kan beberapa tuh ada yang sambil memakai pembelajaran video gitu-gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Saka itu bisa lebih menyenangkan nggak atau efektif gitu bagi siswa-siswi? Ya, of course tentu bisa menjadi suatu hiburan juga bagi siswa-siswi. Namun ya namanya siswa kan pasti ada suatu titik mungkin video yang terlalu lama, ada yang ngerasa boring, capek gitu kan. Tapi ya menurut saya untuk video itu merupakan salah satu solusi paling baik juga untuk guru untuk memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Karena menurut saya video juga cukup efektif ya selain PowerPoint. Karena menurut saya untuk video itu kan lebih fleksibel, kita visualisasinya juga lebih enak, ada audio juga. Kalau sekiranya kita cuma ngeliatin materi dari PPT atau Word, itu kan kita cuma secara visual ya. Karena kan anak-anak juga punya cara belajarnya masing-masing, nggak bisa sama semua. Dari visual, pendengaran, atau mungkin kinetik itu bekerja, praktik. Oke. Terakhir nih, kalau misalnya menurut Bang Saka, siswa-siswi tuh yang kalau di rumah kan biasa tuh belajar beda-beda ya kan. Nah, kalau menurut Bang Saka sendiri ada nggak sih tips untuk teman-teman nih, kalau misalnya di rumah tuh dia tuh bisa lebih semangat pas belajar, nggak bosan, nggak ngantuk, jadi biar bisa dipersiapkan buat besoknya. Kalau menurut Bang Saka gimana nih tips yang buat di rumah, yang suka belajar di rumah? Kalau buat di rumah sih menurut saya biar fleksibel ya. Namanya kita anak zaman sekarang, Gen Z, tentunya kita butuh yang namanya teknologi. Kalau menurut zaman sekarang itu kan pasti banyak yang namanya e-book. Kalau emang kalian tipe yang malas buka buku, kalian bisa manfaatin e-book. Karena sekarang di Google itu banyak banget e-book yang tersebar. Dari kelas 7 sampai kelas 9, itu versi PDF-nya ada banyak banget. Jadi menurut saya, pastiin kalian itu harus selalu mencatat hal-hal yang penting yang sekiranya kalian belum masuk di otak kalian dan kalian pelajari secara sendiri. Kalian bisa juga cari teknik-teknik belajar yang efektif, contohnya kayak yang saya sebutkan tadi, Pomodoro teknik, atau yang lain-lain. Intinya kalian bisa memanfaatkan hal yang ada di rumah. Itu salah satu teknologi. Oke. Nah, kalau misalnya harus ngasih tips ke teman-teman yang sering ngantuk nih, nah menurut Bang Saka yang paling manjur itu apa? Kalau ngantuk ya, menurut saya yang paling utama menurut saya yang saya sebutkan tadi ya harus ngatur pola tidur. Karena rata-rata anak-anak menurut saya itu ngantuk karena pola tidurnya kurang teratur. Iya, benar. Ya kan? Ya mungkin di satu sisi mereka ngantuk juga karena penjelasan dari pembelajaran mungkin cukup panjang dan mereka kurang tertarik dengan pembelajaran tersebut. Ya. Mungkin solusi terbaiknya mereka harus bisa memanage waktu tidur mereka dan mereka harus bisa memfokuskan diri mereka untuk tetap serius kepada pembelajaran tersebut. Nah, kalau misalnya siswa-siswi ngantuk itu berdampak buruk bagi nilai sama semangat sekolahnya, kalau misalnya Bang Saka mikirnya gimana? Menurut saya, kalau kalian tidur tapi ngerti pembelajarannya sih nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya tidur gak ngerti pembelajarannya, disuruh maju nggak ngerti apa-apa, nah itu berbahaya. Jadi simpelnya kalau bisa sih jangan juga tidur di kelas ya. Bukan berarti saya memperbolehkan untuk tidur atau menganjurkan untuk tidur, enggak juga. Karena menurut saya ya kalian harus tetap fokus pada pembelajaran. Oke. Nah, terakhir nih, coba deskripsikan dengan satu kata aja. Belajar yang asik itu? Gokil. Oke. Jadi mungkin itu saja hasil wawancara untuk hari ini dengan tema belajar asik gak bikin ngantuk dengan bernarasumber yang bernama Bang Saka dan Pati Suryadi, dan saya sendiri pewawancara Mirza Mahira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.